ketahuan ternyata bayar rumah nggak 98 juta tapi 38 juta. Sampai belanja-belanja di e-commerce yang di check out apa? Pantes lah nggak berani kasih mutasi. Mau donasi itu didonasikan untuk kau, itu untuk pengobatan. Bisa sebenarnya kau pakai uang untuk donasi itu untuk keperluan lain, tapi setelah kau pengobatan itu juta, ada bayar Tokopedia, ada bayar Shopee. Makanya aku langsung shock sih bang. Oh, aku langsung nanya sama Mas Gini, Mas, kok ini bisa? Katanya pelunasannya, kan aku dikirimin tuh pelunasannya 90 juta sekian kan. Kepikir yang dibuat rumah, kok tiba-tiba ada receh-recehnya. Guys, kalian tau gak sih? Kalau teman kerjanya dulu Mas Agus, sekarang udah mulai speak up. Lo, Mas Agus ini tipikal orang yang gila hormat. Kenapa bisa gue bilang gila hormat? Karena Mas Agus pengen banget dihargai oleh anak buahnya. Akan tetapi Mas Agus tidak sebaliknya. Sebenarnya gue sampai sekarang masih kasihan loh sama Mas Agus loh. Gue masih ngeliat dia tuh sebagai korban gitu. Gue kagak mau ngolok-ngolok dia. Gue kagak mau bilang nih si pelaku bener nih nyiram dia, kagak mau gue. Karena gue ngeliatnya tuh sedih gitu loh, nggak bisa ngeliat, jalannya susah. Cuma ngapain lo ribetin masalah ini karena hukum? Keadaan lo tuh nggak bagus, tau nggak? Lo tuh sakit, lo tuh susah. Maaf nih, kenapa sih lo malah seberontak ini? Guys, kalian tau gak sih? Kalau teman kerjanya dulu Mas Agus, sekarang udah mulai speak up. Kalau belum tahu, sini gue kasih tahu. Jadi teman kerjanya yang gue maksud itu adalah Mas Akher Hadinata. Beliau ini menjabat sebagai asisten waiters dan untuk Mas Agus sebagai kepala waiters. Singkatnya, jadi Mas Akher Hadinata ini menceritakan apa yang menjadi kegelisahan dia selama ia bekerja bersama dengan Mas Agus lewat media sosialnya. Dan poin-poin yang dapat gue ambil lewat postingannya Mas Akher Hadinata, yang pertama, kalau Mas Agus ini tipikal orang yang gila hormat. Kenapa bisa gue bilang gila hormat? Karena Mas Agus pengen banget dihargai oleh anak buahnya. Akan tetapi Mas Agus tidak sebaliknya. Pada umumnya, kalau kita mau dihargai sama orang, kita juga harus bisa menghargai orang tersebut. Jadi nggak bisa yang namanya dihargai tapi nggak mau menghargai, nggak bisa. Dan poin yang kedua, cara Mas Agus dalam menegur anak buahnya terbilang tidak humanis. Jadi itulah kenapa nggak sedikit anak buahnya Mas Agus lebih memilih untuk resign. Bahkan sekelas Mas Hadinata, orang yang menduduki sebagai asisten waiters, dia lebih memilih untuk resign. Karena mungkin dia ngerasa tekanan-tekanan yang diberikan oleh Mas Agus itu cukup besar. Sebenarnya mau kita kerja dimanapun juga yang namanya tekanan itu pasti ada. Tapi kalau tekanannya terlalu berlebihan dan akhirnya membuat kita jadi ngerasa nggak nyaman, ya buat apa? Gak ada alasan lagi buat kita bertahan. Mau gajinya gede pun juga kalau kita nggak nyaman, ya ngapain? Mental health dan batin itu jauh lebih penting dari segalanya. Ya guys, jadi telah muncul seorang atau beberapa rekan kerja tempat Agus bekerja dulu, di mana dia men-spill bahwasanya Mas Agus ini di kerjaan itu tidak baik guys. Bahkan dia itu juga orang yang problematik, dimana dia itu sangat-sangat gila hormat ya, butuh dihormatin banget oleh bawahannya, namun dia tidak sebaliknya, tidak menghargai bawahannya. Bahkan tak sedikit karyawan yang mengajukan resign terhadap ketidaknyamanannya bersama Agus. Dan mungkin ini juga penyebab kenapa Agus itu kemarin disiram oleh air keras oleh karyawannya guys. Mungkin ya karena karakter atau sifat asli Mas Agusnya kurang baik di kerjaan. Dan juga dikabarkan uang donasi yang kemarin itu diterima oleh Mas Agus 1,5 miliar lebih kurang, ternyata selain dari digunakan untuk membayar hutang dan lain sebagainya, juga dipakai untuk berbelanja di Shopee, Tokopedia atau apapun itu. Parah banget ya guys ya, uang yang harusnya digunakan untuk berobat matanya, karena itu uang donasi belas kasihan dari masyarakat Indonesia atau donatur untuk kesembuhan mata Mas Agus, malah digunakan untuk kepentingan pribadi, bahkan untuk berbelanja online seperti Shopee dan Tokopedia guys. Parah banget sih, makanya banyak sekali yang geram terhadap sifat Mas Agus ini atau keluarganya yang mungkin seperti tidak menghargai pemberian atau donasi daripada donatur. Bagaimana tanggapan kalian guys? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Agus adalah seorang yang lagi sakit, matanya disiram oleh air keras oleh mantan karyawannya, bener nggak? Oke, nah ditolong oleh seorang wanita cantik yang berhati mulia,
yaitu Mbak Novi, ya kita biasa disebut dengan Teh Novi gitu. Memang beliau itu adalah perempuan yang bergerilya untuk sosial. Dia membantu para ODGJ, lalu banyak sekali lah yang ada hubungannya dengan sosial, sama halnya dengan saya guys. Oke. Dia pun bernaung di bawah yayasan. Oke, yayasan yang dibentuknya seperti itu. Nah, dengan dia mau menolong Agus, maka dia dibawalah kepada Densu, ya, Denny Sumargo untuk podcast mengenai permasalahannya dia gitu, dan sekalian menggalang dana gitu. Nah, dana ini ada masuk ke rekening yayasan, ada masuk ke dalam rekening pribadinya Agus. Harusnya kalau Mbak Novi membawa Agus dengan payung yayasan, harusnya menggunakan rekening yayasan yang dikelola bersama, yang dikelola secara transparan, dan hasil penerimaan dan pengeluarannya harus diketahui publik, karena ini dipublish dan diminta donasinya melalui media sosial guys. Kalau menurut saya yang namanya donasi terbuka ini hal seperti ini, jadi laporannya harus juga terbuka. Kalau menurut saya, beda dengan saya saya tadi di live juga menceritakan soal ini. Jadi kalau mau tahu tentang saya ini yang tadi saya bicarakan, silahkan buka live saya, oke? Nah, harusnya ini satu lubang donasi ini, yaitu rekening yayasan, harusnya masuk ke sana atas nama nanti untuk dialokasikan dananya kepada Agus untuk diperuntukkan untuk kesehatan matanya Agus. Oke, besar kecilnya donasi tersebut itu nanti dibicarakan dengan Novi, dengan pihak yayasan dan Agus. Nanti hasilnya setelah dipergunakan untuk mata dan sebagainya, kita bicara lagi bahwa ada dana operasional untuk yayasan. Dari hasil yayasan itu kan perlu biaya operasional, listrik, makan dan minum dan sebagainya untuk yayasan lah ya. Karena kan yayasan juga kan butuh dana juga untuk hidup, bener nggak? Nah, ini sih sebetulnya kesalahannya hanya sedikit. Kenapa menggunakan atas nama rekeningnya Agus? Walaupun ini dialokasikan dananya untuk Agus guys. Kalau memang benar diminta secara pribadi bahwa itu masuk ke rekeningnya Agus, harusnya dihimbau dia itu secara terbuka memberikan laporan bahwa uang tersebut sekian, ini sekian. Berarti itu bukan, maksudnya tuh, lo kan orang-orang kan mendonasikannya ke saya, katanya gitu kan, itu berarti hak saya dong. Kalau bicara tentang hak, semua orang punya hak. Dari yayasan juga punya hak, tapi ini adalah aturan main dari yayasan tersebut. Nah, ini harusnya dibicarakan di awal nih Mbak Novi, ya kan? Cuman saya tahu barangkali kalau orang-orang baik atau orang-orang yang memang berusaha untuk menolong orang, mikirnya itu belakangan. Biasanya begitu. Yang penting uang dulu nih dapat, untuk kesehatan dia dulu deh, gitu kan? Nah, yang jelas di sini udah deh, nggak usah diribut-ributin Mas Agus. Harusnya Mas Agus juga tahu tentang posisi Mas Agus dengan keluarga. Jangan sampai ribut lah masalah ini. Harusnya berpikir dan berterima kasih bahwa tanpa ada dukungan dari Mbak Novi awalnya nih, mungkin Mas Agus tidak seberuntung ini. Gitu, harusnya bisa berobat, bisa segala macam dengan uang tersebut, ya kan? Harus saling percaya, karena saya yakin lah kalian semua itu orang-orang baik, orang-orang yang tahu tentang balas budi, tentang berterima kasih, tentang apapun itu ya, dalam bentuk kemanusiaan pun kita juga harusnya ikhlas dan sebagainya. Jadi tolong berbesar hati dalam masalah ini. Tidak ada hal yang salah atau tidak ada hal yang benar di sini, tapi di sini harus saling pengertian. Jangan memperkeruh hanya dengan pengacara ini malah menambah heboh. Harusnya pengacara ini jangan menggiring ke hal-hal yang negatif nih, melaporkan dan sebagainya. Harusnya justru diademkan. Orang dalam keadaan yang heboh aja bisa kok restorasi justice. Kenapa masalah ini malah dikembangkan untuk saling melaporkan? What's wrong with you? Oke? Jadi berbijaklah, karena kamu juga udah nggak muda lagi, atau mungkin sudah tidak ada apa yang harus dikerjakan. Akhirnya dia mengorek-ngorek pekerjaan orang lain yang akhirnya jadi memblundar dan sebagainya. Lihat berita mengenai Agus dan Teh Novi yang sangat-sangat viral. Dokter ini juga ikut memberikan tanggapan dan asumsi pribadinya, dimana menurutnya memang yang sudah terjadi ini adalah kesalahan Agus, karena dia itu sudah dibantu, diberikan donasi oleh para donatur melalui Teh Novi dan Densu yang menjembatani hal tersebut. Namun sekarang uang tersebut
dipakai untuk kepentingan pribadi selain dari pengobatan. Bahkan juga Agus dan pengacaranya melaporkan Teh Novianti Pratiwi. Dokter ini mungkin sangat-sangat geram juga akan hal tersebut. Namun dokter ini memberikan asumsi pribadinya, sebenarnya juga ada kesalahan sedikit dari Teh Novi, kenapa tidak langsung menggunakan rekening yayasan keseluruhannya tanpa terkecuali seperti itu. Nah, diketahui bahwasanya kan Novi ini mengadakan donasi itu melalui beberapa rekening seperti rekening yayasan dan juga rekening Mas Agus pribadi. Hal tersebutlah yang menjadi pemicu kenapa sekarang ini tidak jelas dan tidak transparan uang donasi yang masuk ke Agus maupun ke yayasan, karena banyak sekali rekening yang digunakan guys, tidak satu aja. Harusnya menurut dokter ini hanya cukup satu rekening saja yayasan, lalu nanti diarahkan kepada Mas Agus secara transparansi dan juga harus dipublish, karena donasinya pun juga dikumpulkan melalui sosial media yang publik harus mengetahui seperti itu. Sebenarnya gue sampai sekarang masih kasihan loh sama Mas Agus loh. Gue masih ngeliat dia tuh sebagai korban gitu. Gue kagak mau ngolok-ngolok dia. Gue kagak mau bilang nih si pelaku bener nih nyiram dia, kagak mau gue. Karena gue ngeliatnya tuh sedih gitu loh, nggak bisa ngeliat, jalannya susah. Emang ngapain lo ribetin masalah ini kerana hukum? Keadaan lo tuh nggak bagus, tau nggak? Lo tuh sakit, lo tuh susah. Maaf nih, kenapa sih lo malah seberontak ini? Lo lihat orang di luar sana banyak yang nasibnya kayak lo, susah terus sakit, tapi dia nggak seberuntung lo gitu, dibantu, dikasih donasi. Udah gitu yang bikin gue kesel lagi itu pengacaranya lo, pengacara F. Kalau lu pinter, kalau lu kasihan sama dia, harusnya lu kasih tahu dia, udah Gus, gak usah dimasalahin Gus, minta maaf aja, kelarin secara kekeluargaan, kamu fokus udah nyembuhin penyakit kamu. Ngapain sih lu malah nyuruh dia untuk ya udah kita kerana hukum? Lu tuh cuman mikirin nama lo doang gitu, seakan-akan biar nama gue besar nih, kayak di masyarakat tuh gue wah gitu, tapi lo nggak mikir gitu dampak ke dia tuh gimana nantinya. Lagian gue kasih tahu ya, ini pengacara kan main sosial media ya, lu bisa lihat ya cerita keseluruhannya gimana. Lu bisa nilai siapa yang salah, siapa yang benar. Even dia yang benar pun, lu lihat respon masyarakat bagaimana. Semua masyarakat nyalain si Agus. Bahkan ada yang ikut donasi, dia bilang, udah sini balikin duit gue gak rela duit gue dipakai sama si Agus. Lu bisa baca itu, tapi kenapa lu masih bantu si Agus untuk masuk ke ranah hukum? Harusnya lu kasih tahu dia yang bener. Jangan Gus, udah minta maaf aja, kelarin masalah ini secara keluargaan. Lu fokus sama penyakit lo, lu sembuh dulu. Kasihan sama keluarga lu, kasihan sama bini lu yang mesti jagain lu seumur hidup kalau lu nggak sembuh. Ya guys, jadi seorang netizen ini sangat-sangat kasihan sebenarnya terhadap Mas Agus, karena dia juga merupakan korban dalam kasus ini, di mana dia disiram oleh air keras oleh karyawannya. Harusnya Agus ini jangan bertingkah guys. Harusnya kalau saat dikasih donasi itu ya udah disalurkan, digunakan untuk pengobatan sesuai dengan yang diharapkan oleh netizen dan juga para donatur. Tetapi kenapa Anda yang menjadi korban saat ini malah bertingkah, malah menggunakan hal tersebut untuk kepentingan pribadi Anda, keluarga Anda. Bahkan Anda lagi sakit loh, dan sekarang juga dikabarkan akan melaporkan Teh Novianti Pratiwi yang merupakan orang yang menjembatani adanya donasi tersebut. Masuk akal nggak sih guys, orang yang membantu, orang yang baik, yang peduli, lo yang meminta dan mengemis kepada Teh Novianti Pratiwi lo untuk agar adanya donasi untuk bisa diobati matanya biar sembuh, tetapi sekarang lo juga yang melaporkan dia. Itulah yang menjadi kekesalan netizen, sehingga banyak yang geram terhadap Mas Agus ini. Ibarat kata orang yang tidak tahu berterima kasih dan bersyukur, malah melaporkan orang yang telah baik dan berjasa kepada dirinya. Ya guys, jadi itulah beberapa informasi mengenai kasus atau berita Agus dan juga Novianti Pratiwi. Lantas bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.